Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, saya akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, setelah pembelajaran, peserta didik mampu menanamkan nilai-nilai keyakinan yang terkandung dalam kalimat thayyibah, subhanallah dan masya Allah. Kemudian yang kedua, setelah pembelajaran, peserta didik mampu membiasakan mengucapkan subhanallah dan masya Allah dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Yang ketiga, siswa mengamati gambar peristiwa yang berkaitan dengan kalimat subhanallah dan masya Allah. Yang keempat, siswa mempraktikkan perilaku kalimat thayyibah, subhanallah dan masya Allah dalam pergaulan sehari-hari. Perlu kalian ketahui, kalimat thayyibah adalah kalimat atau ucapan yang baik. Kalimat thayyibah yang akan kita pelajari kali ini yaitu kalimat subhanallah dan masya Allah. Kalimat thayyibah diucapkan untuk mengagungkan asma Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan mengucapkan kalimat thayyibah tersebut dinilai sebagai ibadah. Dua istilah yang harus dipahami dalam kalimat thayyibah yaitu subhanallah dan masya Allah. Subhanallah diucapkan ketika melihat sesuatu yang menakjubkan atau indah, dengan catatan itu murni atas kekuasaan Allah dan tanpa campur tangan manusia. Dan yang kedua adalah kalimat thayyibah masya Allah. Diucapkan ketika melihat sesuatu atau kejadian yang indah maupun menakjubkan, sedangkan ada peranan manusia dalam suatu atau kejadian tersebut. Kalimah thayyibah subhanallah dalam surah Al-Isra ayat 1 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam ayat tersebut dan beberapa ayat lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala memuji dirinya sendiri dengan kalimat tasbih ketika menunjukkan kemahakuasaannya yang bisa memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam semalam. Padahal apabila perjalanan antara dua masjid mulia tadi ditempuh dengan perjalanan biasa, bisa menghabiskan waktu sebulan lebih perjalanannya. Kalimah subhanallah disebut juga bacaan tasbih
Kalimat tasbih adalah ungkapan untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bertasbih, kita mengakui keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bertasbih, kita mengakui kelemahan dan keterbatasan kita sebagai manusia yang tidak memiliki daya dan kekuatan. Coba kalian lihat bumi yang menghampar luas. Begitupun dengan semua makhluk di dalamnya, sangat beragam, bukan? Hamparan persawahan dikelilingi gunung yang menjulang tinggi. Pepohonan menghijau tampak menjadi karpet yang menghampar. Kita seolah dibuat takjub dengan ciptaannya. Subhanallah, Maha Suci Allah. Nah, anak-anakku sekalian, tahukah kalian waktu mengucapkan kalimah thayyibah subhanallah? Kalimah thayyibah subhanallah dibaca ketika 1. Melihat atau menyaksikan keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti melihat gunung, melihat lautan, dan lain-lain. Yang kedua, ketika mendengar kejadian luar biasa. Dan yang ketiga, berzikir sesudah sholat 5 waktu. Selanjutnya adalah kalimah thayyibah Masya Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwwata illa billah. In tarani ana aqalla minka malan wa walada. Artinya, mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebun, Masya Allah la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu. Surat Al-Kahfi ayat 39. Dalil tersebut dipahami dengan penjelasan yang sudah disebutkan di atas. Dalam ayat di atas, objek dari ucapan Masya Allah adalah kebun. Sedangkan adanya sebuah kebun itu tadi, selain tanaman-tanaman di dalamnya tumbuh atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga ada usaha dari si pemilik kebun dengan menanamnya, menyirami, memupuk, dan seterusnya. Kalimat Masya Allah diungkapkan untuk menunjukkan kekaguman terhadap seseorang atau kejadian. Dalam hal ini digunakan sebagai ekspresi penghargaan, sementara dalam waktu yang sama juga sebagai pengingat bahwa semua pencapaian bisa terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contoh di bawah ini, kapan kita mengucapkan kalimat Masya Allah? 1. Ketika melihat bangunan yang indah dan megah. Yang kedua, memasuki kebun yang cantik. Yang ketiga, teknologi yang canggih atau prestasi yang membanggakan. Dan yang keempat, fisik yang kuat dan lain-lain. Jika kita merasa heran, dianjurkan untuk membaca Masya Allah. Maksudnya, semua itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain melihat hal yang mengherankan, kalimat Masya Allah juga diucapkan ketika kita merasa ketakutan, baik karena ada orang yang mengganggu atau takut karena melihat hal-hal yang tidak baik, seperti melihat peperangan,
pertengkaran, perkelahian. Mengapa demikian? Karena kejadian baik dan buruk semuanya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, anak-anakku sekalian, kalimah thayyibah artinya kalimah yang baik. Subhanallah artinya maha suci Allah. Subhanallah disebut juga bacaan tasbih. Manfaat mengucapkan kalimat subhanallah yaitu mendapatkan pahala bagi yang membacanya. Kemudian untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Kemudian lafal kalimah thayyibah Masya Allah artinya adalah Allah telah berkehendak akan hal itu. Kalimah Masya Allah diucapkan ketika ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak manusia sehingga manusia tidak berburuk sangka dan tidak menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain melihat hal yang mengherankan, Masya Allah juga diucapkan ketika kita merasa ketakutan dan melihat hal-hal yang tidak baik seperti melihat peperangan, pertengkaran, perkelahian karena kejadian baik dan buruk semuanya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah pelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.